Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat semua. Apa kabar Anda hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu. Hari ini kita akan ngobrol bareng, membahas tema apa kebahagiaan menurut teman-teman. Ada yang mengatakan bahwasanya kebahagiaan adalah di saat dia mendapatkan harta yang berlimpah, di saat dia punya uang banyak. Dia mengatakan itu membuat dia bahagia. Di saat dia tidak memiliki uang yang banyak, maka pada saat itu dia merasa menderita. Ada juga yang mengatakan bahwasanya dia bahagia adalah ketika memiliki pasangan hidup yang rupawan, yang ganteng atau yang cantik. Di saat dia memiliki pasangan hidup yang tidak seperti yang dia kehendaki, tidak ganteng dan tidak cantik, maka dia hidupnya merasa menderita. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kebahagiaan itu adalah di saat dia memiliki kekuasaan. Kalau saya berkuasa, maka saya akan bahagia. Sehingga ambisi dalam hidupnya adalah mengejar kekuasaan. Namun apa yang terjadi di saat kemudian dia pensiun, dia tidak lagi menjadi orang yang berkuasa, maka pada saat itu dia menjadi orang yang paling menderita. Dia merasa paling menderita di dunia. Bahkan di akhir hayatnya, di saat dia kondangan, tidak ada satu orang pun yang peduli. Maka pada saat itu dia merasa menderita. Ini ada Mbak Emma Yos. Kebahagiaan adalah lapang dada, ikhlas bersyukur atas apa yang kita dapat dan kita alami. Saya kira Mbak Yos benar juga bahwasanya kebahagiaan adalah di saat kita berlapang dada. Nah, inilah yang bagi teman-teman yang punya pengalaman atau ingin berbagi cerita, silahkan isi di kolom komentar. Atau ingin kirim doa, atau teman-teman ingin berbagi cerita, atau ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar. Nah, saya ingin menunjukkan salah satu. Ini Mbak Anissa, sehat bisa sholat 5 waktu. Alhamdulillah Mbak Anissa. Saya kira Anda benar bahwasanya sholat 5 waktu adalah salah satu cara kita membuat kita hidup bahagia. Ini ada salah satu video yang akan menggambarkan sebuah kebahagiaan. Dulu biasanya sewaktu saya masih kecil, saya sering mendengarkan lantunan ini. Saya ingin teman-teman menyaksikan bersama-sama kira-kira apa yang Anda rasakan di saat Anda mendengar lantunan ini. Mungkin dulu waktu kita masih kecil, seringkali kita mendengarkan ini. Coba kita simak bersama-sama. Mungkin kalau biasa dulu di kampung, kita sering mendengarkan
sholawatan itu biasanya kalau buat saya mendengarkan lantunan sholawat atau lantunan yang selalu menyebut asma Allah itu selalu bisa mendatangkan kebahagiaan. Pernah saya mengenal salah satu seorang pengusaha sukses. Saya tanya, bisa nggak Pak sebutkan 5 hal yang membuat Bapak bahagia? Ternyata untuk menjawab satu pertanyaan dia membutuhkan waktu 5 menit untuk bisa mengatakan bahasanya apa yang membuat dia menjadi bahagia. Ternyata urutan yang pertama dia sebutkan adalah di saat dia bisa membuka perusahaan baru. Terus yang kedua di saat dia bisa beli mobil baru. Dan yang ketiga di saat dia bisa membeli rumah baru. Betapa untuk bisa menjadi bahagia begitu sangat tidak mudah. Untuk bisa sampai kapan di saat membutuhkan dia bisa membuat perusahaan baru. Ternyata tidak bisa cukup 1 hari atau 2 hari. Ini ada Mbak Anggi, dia Assalamualaikum Ustadz, selamat sore. Kalau menurut saya bahagia itu sederhana Pak Ustadz, sederhana melihat senyum tawa suami kedua anak saya. Makasih banyak, masih banyak lagi Pak Ustadz, bikin mewek Pak Ustadz penggalangan sholawat tadi. Terima kasih Mbak Anggi dia. Nah inilah yang seringkali kita kehilangan sesuatu yang paling sederhana. Apa yang membuat kita bahagia? Kalau di Rumah Malia saya tanya ke anak-anak Rumah Malia, apa yang membuat kalian bahagia? Maka dia bisa menjawab tidak sampai 1 menit. 5 hal membuat dia bahagia. 1 di saat dia bangun tidur, 2 di saat mereka sholat subuh atau dia sholat 5 waktu, 3 di saat mereka cuci piring, 4 di saat mereka bermain bersama teman-teman, 5 di saat dia bisa makan. Dan itu disebutkan tidak sampai waktu 5 menit. Nah kita bisa bayangkan standar atau tolak ukur arti kebahagiaan. Ternyata setiap orang masing-masing memiliki standar ukuran yang berbeda-beda. Tentunya teman-teman juga memiliki standar yang berbeda. Semakin sulit sebuah tolak ukur sebuah kebahagiaan yang ingin kita raih, tentunya akan juga semakin sulit juga kita untuk mewujudkan sebuah kebahagiaan. Tapi semakin sederhana kebahagiaan. Ini ada Mas Ibrahim, maaf Pak, bener kagak kebahagiaan saya rasakan apabila saya melihat orang tua saya tersenyum, apabila menerima apapun yang saya berikan, apapun bentuknya. Iya, Anda benar. Yang Anda lakukan ketika kita bisa memberikan sesuatu kepada orang tua dan orang tua tersenyum, itu adalah kebahagiaan. Ada Mas Ikem Moods, kebahagiaan melihat seluruh keluarga sehat selalu, hidup kecukupan dan membantu sesama yang memerlukan. Alhamdulillah. Saya kira Mas Ikem Mood juga benar bahwasanya kita semua akan bahagia ketika melihat keluarga kita sehat. Nah, apabila sesuatu sederhana membuat kita bahagia, maka itu akan menjadi sesuatu yang akan mudah kita untuk bisa mencapai itu. Tetapi semakin sulit sebuah kebahagiaan kita raih atau kita wujudkan, berarti Anda adalah orang yang paling mudah untuk menderita. Nah, saya ingin berbagi satu video tentang bagaimana orang tua, bagaimana seorang ayah yang dia bahagia bersama anak dan istrinya, atau ibu bersama orang tua bersama anak-anaknya, dia mengasuh, membesarkan dengan penuh cinta. Ayo kita saksikan berikut ini.
Ya, ini menggambarkan bahwasanya betapa sebuah kebahagiaan itu sangat sederhana. Bagi seorang kepala rumah tangga, seorang laki-laki, seorang ayah atau seorang suami, ingatlah bahwasanya ketika Anda sukses di bidang karir, namun Anda gagal membangun sebuah rumah tangga, maka orang akan beranggapan bahwasanya Anda adalah orang yang gagal. Namun di saat Anda sukses membangun rumah tangga, sekalipun karir Anda biasa-biasa saja, Anda rezeki ya seperti biasalah cukup, karir juga 12 tahun hanya menjadi karyawan, namun Anda sukses membangun rumah tangga, maka Anda adalah orang yang sukses. Jadi ingatlah bahwasanya ketika kita sebagai seorang ayah atau sebagai seorang kepala rumah tangga, bahwasanya kita bekerja, kita mencari nafkah, pada dasarnya adalah untuk keluarga kita, untuk istri dan anak-anak kita. Seperti gambar video tadi yang menceritakan bagaimana seorang tua sesibuk apapun, sekondisi sesulit apapun, dia tetap menjaga anak-anaknya dengan baik, dia tetap memberikan kasih sayang. Nah, ini ada Mbak Tuti, ini Mas Anggi, Mbak Anggi Diah tadi itu penggalan almarhum ayah, Al-Fatihah untuk almarhum ayah. Ya, semoga Allah menerima beliau, Mbak Anggi ya. Ini ada Mbak Tuti Utarih, kebahagiaan adalah keluarga sakinah mawaddah warahmah pada keluarga kecilku. Sesuatu melihat kebahagiaan mereka, ibundaku tersenyum dan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Saya kira Mbak Tuti tadi benar bahasanya itulah kebahagiaan kita. Kemudian ada Mas Ujang Galih, ya paling bikin orang tersayang bisa tersenyum sederhana sekali seperti itu. Nah, inilah yang seringkali kita terkadang melihat sebuah kebahagiaan itu teramat sulit. Ini ada Mbak Omo, assalamualaikum, selamat sore Ustadz, semoga sehat selalu bersama anak-anak rumah Malia, amin ya rabbal alamin. Menurut saya sih kebahagiaan itu apabila melihat keluarga sehat walafiat, panjang umur, mudahkan rezeki, amin, dan kita bisa menolong sesama yang membutuhkan pertolongan dan mendoakan juga orang yang bisa sama-sama kita doakan, mendoakannya, amin ya rabbal alamin. Nah, itulah sebuah kebahagiaan. Pada dasarnya kita tidak menentukan sebuah keputusan, tidak didasarkan kepada hanya semata sebuah rasionalitas, tapi sesuatu yang membuat kita menjadi bahagia atau kita menghindari sebuah penderitaan. Nah, saya kira ada quote yang menarik. Quote ini ingin saya bacakan untuk teman-teman. Sabarlah, doakan saja mereka yang menyakitimu, agar mereka sadar dan menyesali perbuatannya. Jadi, seringkali kita merasa tersakiti ketika ada orang yang mendolimi diri kita. Namun ingat, seringkali kesabaranlah dan doa kita lah yang mampu merubah orang yang tadinya tidak baik menjadi baik. Jadi ingatlah bahwasanya sahabat semua, seringkali kita tersakiti, kita merasa terdolimi justru oleh orang-orang yang kita sayang. Jadi semakin besar sayang kita kepada seseorang, maka semakin mudah kita merasa tersakiti oleh orang yang kita sayangi. Itulah sebabnya kenapa kecintaan kita kepada pasangan hidup kita itu akan bisa mencapai sebuah titik kebahagiaan apabila kita menerima kelebihan dan kekurangan. Ada sebuah video yang menarik yang saya ingin tunjukkan kepada teman-teman.
bagaimana sebuah cinta yang sejati pada dasarnya tidak melihat kekurangan dan kesempurnaan seseorang, tidak akan melihat kesempurnaan dan kelebihan semata, menerima kekurangan, menerima semua apapun yang terjadi pada pasangan yang kita cintai. Itu yang membuat hidup kita menjadi bahagia. Ayo kita saksikan bersama-sama. Di Mbak Sri. Ya anakmu tuh Basangan Endi? lakam Dengan wong loro. Kok mesramen awakmu? beningan dengan dia. Iya, sam ini musyad. Musyad. Nek mam ngono kuwi ya. Alah, mame apa kuwi? Bawa Bening. Jangan bening. Jangan bening. karo aku order tan Biar tamane Tapi seneng ya, Kak. alhamdulillah mas yo tuyan Kuwi dibuburne ngono ya. Seakan dipindahkan kasih sayang. Dan ini semua Ya, seperti itulah pasangan suami istri dengan berbagai kekurangan dan kelebihan, mereka bisa saling melengkapi. Itu adalah sebuah kebahagiaan. Ada Mas Hadinata. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mas Hadinata dan keluarga senantiasa sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Inilah bahwasanya kehidupan selalu kebahagiaan tidak ditentukan oleh istri yang cantik, suami yang ganteng, harta yang berlimpah. Pasangan hidup yang menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah hanya akan bisa diraih adalah di saat kita menjadi orang, baik suami atau istri, sama-sama menjadi pasangan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ini ada Mbak Sri Suharti. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat sore. Kebahagiaan selalu didambakan setiap keluarga, yang mana di dalam rumah ada tawa dan canda, ada keterbukaan, ada masalah saling terbuka, akhirnya ada senyum dan tiada luka, saling beribadah dengan baik, dengan bersama-sama. Waalaikumsalam Mbak Sri Suharti. Yang Anda sampaikan benar, bahwasanya itulah sebuah keluarga, bahwasanya keluarga hanya akan kita bisa rasakan, hanya bisa kita akan raih apabila pasangan suami dan istri sama-sama menanamkan iman dan takwa di dalam dirinya, itu lebih dekat dengan Allah. Saya kira ada satu quote lagi yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, dan ini juga menjadi bagian yang paling penting. Maafkanlah, walaupun memaafkan tidak mengubah masa lalumu, tapi akan mengubah masa depan. Janganlah menyimpan benci. Sehingga ini menjadi bagian yang paling penting di dalam sebuah keluarga. Ada 3 pilar yang harus kita miliki. Pertama adalah memaklumi. Yang kedua, memaafkan. Dan yang ketiga adalah pengorbanan. Apabila ketika kita, setiap pasangan ada kekurangan dan kelebihan, maka ingatlah bahwasanya kekurangan itu harus kita terima dan kita harus bisa maklumi. Ada Pak Ramli, kebahagiaan adalah saat kita berdekatan dengan Rob bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang sebenarnya esensi dalam kehidupan kita, seperti yang disampaikan Pak Ramli, bahwasanya kebahagiaan itu adalah di saat kita mengenali Allah. Kita bisa menjadikan keluarga kita bisa membimbing keluarga kita untuk berada di jalan Allah. Kemudian ada Mbak Winarti, Mbak Lili Winarti. Assalamualaikum Ustadz, ikut hadir, semoga sehat selalu.
Amin. Itulah kebahagiaan yang kelihatan sempurna selalu bersatu dalam rumah tangga. Amin. Waalaikumsalam, Mbak. Saya kira Anda benar dan keluarga adalah harta yang paling berharga untuk kita. Ada Mbak Ati Hartika, Assalamualaikum, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam Mbak Ati Hartika, semoga Mbak Ati Hartika juga sehat selalu. Ada Mas Rijal Ijal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Rijal Ijal. Semoga Mas Rijal dan keluarga sehat selalu. Ada Mbak Ezra Berliana, kebahagiaan adalah ketenangan hati dan jiwa dan tabah dalam menghadapi cobaan. Mbak Ezra benar bahwasanya jiwa kebahagiaan adalah di saat kita mampu menghadapi semua ujian dan cobaan. Ada Mas Eko Marwanto, terima kasih Mas Eko. Ada Mbak Weni Wahyuningsih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Weni. Semoga Mbak Weni dan keluarga sehat selalu. Itulah makanya. Dan yang ketiga adalah di saat pasangan hidup kita melakukan sebuah kesalahan dalam hidupnya, tugas kita adalah memaafkan. Dan yang ketiga adalah pengorbanan. Di dalam hidup terkadang sungguh sangat menyakitkan. Di saat pasangan melakukan kesalahan dan kemudian kita memaafkan, itu adalah sebuah pengorbanan yang begitu sangat besar. Itulah pengorbanan yang sangat luar biasa. Esensi untuk kita bisa menjadikan kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya ingin memperlihatkan sebuah video bagaimana seorang ayah yang dia bekerja keras untuk keluarganya. Ini ada Mbak Yani Zailani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Yani. Mas Irfan, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mas Irfan. Ada Mbak Fia Munmud, kebahagiaan buat saya adalah memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Ada Mbak Weni, terima kasih doanya Ustadz. Sama-sama Mbak Weni. Ada Mbak Vivi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin memperlihatkan sebuah video tentang bagaimana perjuangan seorang ayah mencari nafkah. Berikut ini. Inilah perjuangan seorang ayah. Seberat apapun kondisinya, sesulit apapun, dia selalu yang difikirkan adalah istri dan anak-anaknya. Saya kira sore hari ini saya ingin akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa bersama untuk sahabat mujizat sholat dan doa yang pada saat hari ini tengah menghadapi kesulitan, tengah menghadapi ujian dan cobaan. Semoga Allah angkat semua ujian dan cobaan, Allah berikan kekuatan dan kesabaran untuk bisa menjalani. Dan apabila teman-teman yang tengah terbaring sakit, Allah berikan kesembuhan. Yang masih sendiri, disegerakan untuk diberikan jodoh. Dan yang ingin mendapatkan momongan, segera diberikan momongan. Dan yang ada masalah rumah tangga, masalahnya segera selesai. Mari sahabat, kita sama-sama berdoa bersama. Semoga Allah jadikan keluarga kita juga senantiasa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jajjikal karimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wa muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya' minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat, ya kafiyal muhimmat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jika saat ini ada saudara kami yang tengah menghadapi kesulitan, ujian dan cobaan, angkatlah semua bentuk ujian itu ya Allah, gantikanlah dengan kebahagiaan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Apabila ada sahabat kami yang tengah terbaring sakit, berikanlah kesembuhan agar sehat kembali seperti sedia kala berkumpul bersama keluarga ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jika ada sahabat kami yang hari ini masih sendiri, ingin segera bertemu dengan jodohnya, pertemukan jodohnya agar segera menikah di tahun ini ya Allah ya Tuhan kami. Jika ada sahabat kami yang ingin segera memiliki momongan, segera berikan momongan ya Allah, anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah ya Tuhan kami. Apabila hari ini ada sahabat kami yang tengah terlilit hutang, bukakanlah pintu rizkinya ya Allah, dan segera bisa melunasi hutangnya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Apabila ada sahabat kami di saat ini sedang gelisah, berikan ketenangan hatinya. Apabila ada yang sedang usaha mencari nafkah untuk keluarganya, mudahkanlah ya Allah. Apabila ada seorang ayah yang senantiasa berjuang untuk anak-anaknya dan istrinya, berikanlah kekuatan dan kesabaran selalu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah anak-anak kami, anak-anak Rumah Amalia, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah keluarga kami ya Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu birahmatika ya arhamar rahimin. Untuk Mas Ikhwan Haji, Mbak Nur Beti, Mas Irfan, Mbak Masrifah, Mami Zaman Now hadir, Sufnid Kurnia, terima kasih untuk teman-teman semua, dan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang senantiasa masih setia memberikan perhatian dan kasih sayangnya untuk kami anak-anak Rumah Amalia, dan juga masih setia senantiasa membaca postingan di Mukjizat Sholat dan Doa. Kami keluarga besar Rumah Amalia mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkenannya teman-teman menyaksikan acara live hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua.